passion gue gak ngasilin duit. Pertanyaannya salah konstruksinya. Lo belum membiarkan passion lo untuk tumbuh kembang sedemikian rupa sehingga uang datang. Coach kasih solusi. Coach Rene. Dari berat kali ini. Waduh, ngeri. Tapi gue jadi teringat ada satu temen ngomong tau gak? Bagus banget deh. Kenapa tuh? Namanya Dewi Sandra. Oh iya. Tau gak dia bilang apa? Bilang apa? Dia berharap semua orang merasakan ketenaran, kekayaan, kesuksesan dalam hidupnya. Sehingga setelah mereka merasakan itu, mereka tahu ketiganya bukan esensi hidup ini. Wow. Dalam ya? Padahal itu adalah tolak ukur sebuah kehidupan. Kalau udah kaya, kalau udah tenar, udah sukses berarti ya memang ini tujuannya udah tercapai. Bagus, keren banget nih. Dan ternyata Dewi bisa ngomong gini karena menurut gue dia dapet tiga-tiganya sih. Nah ini rame nih coach. Bentar nih rame nih. Giliran kita ngomong begini, buat kaum yang memang belum menembus tiga itu, lu mah enak. Sering banget gue temuin di narasumber. Contoh Uki. Lu mah udah kaya baru hijrah. Uki sering diserang begitu. Uki Noah tuh yang duduk di sini kan. Komen-komennya itu netizen bilangnya begini. Lu sekarang tinggal enak-enakan aja ya, bahwa apalah itu dunia cuma sementara. Apalah ini. Maksudnya bagus loh Uki. Ya namanya haters, serangannya apa coba? Wah lu mah enak lu. Sekarang udah punya duit miliaran dari Noah. Lu cabut tinggal koar-koar deh. Udahlah fokuskan diri untuk ibadah. Netizen. Nah gimana kalau diserang sama netizen gara-gara yang tadi statementnya tiba-tiba tiga itu lumayan enak tiga-tiganya. Apalagi tadi kasusnya Dewi Sandra katanya udah tembus di tiga-tiganya. Tinggal enak banget tuh, tinggal bilang deh Dewi. Makanya jawabannya sama tuh? Kan. Sebenarnya jawabannya apa yang sudah dibilang sama Dewi tadi. Justru karena lo ngomong gitu kita tahu lo belum merasakan ketenaran. Lo belum merasakan kekayaan. Lo belum merasakan kesuksesan. Jadi gue ngomong apapun saat ini percuma. Percuma karena yang masih ada di dalam diri orang yang menakar. Satu kan gini, kalau kita menakar orang lain, ngukur orang lain, sebaik-baiknya adalah kita berempati maksimal. Tapi kan susah, kita nggak pernah merasakan apa yang dia rasakan. Kita nggak pernah jadi setenar dia, di mana setiap kali jalan, masih ingat obrolan sama Daniel kan, di mana setiap kali dia masuk maskapai, terus tiba-tiba ada yang mindahin dia ke business class. Gitu kan. Nggak pernah ngerasain kan. Terus lagi jalan privilege kan, orang minta tanda tangan, ya kan. Lagi apa langsung baru masuk pengen diem-diem terus semuanya silakan, gitu kan, betul kan. Sedikit banyak lu pasti udah ngerasain itu juga, benar nggak? Iya, benar sih, kan? Iya sih. Akan sulit makanya buat kita mengatakan kepada yang belum pernah merasakan itu. Makanya kan Dewi harapannya semua orang pernah merasakan itu dalam hidupnya untuk bisa menyadari bahwa itu bukan esensi hidup. Jawabannya jadi masih tetap sama. Kepada yang mengatakan seperti itu, ya makanya coba sukses, coba kaya, coba tenar. Wah keren sih. Dan ujungnya lo akan ngerasa bahwa bukan ini. Kenapa kok orang-orang ini bisa ngomong seperti itu? Ya alhamdulillah Allah udah memberikan hudan, Allah udah memberikan hidayah kepada mereka. Nah sekarang lu lagi dapet peluang nih untuk nggak usah ngerewesin itu, untuk nggak usah terlalu mempedulikan itu. Karena bukan itu poinnya. Bukan lo nggak boleh tenar, lo nggak boleh kaya, lo nggak boleh sukses. Tapi kalau menjadikan kaya, tenar dan sukses sebagai tujuan, celakanya di situ. Nah makanya tiba-tiba jangan langsung menghakimi Mbak Dewi Sandra berarti orang-orang. Betul. Karena kan emang paling gampang komentar. Karena komentar kan murah. Ya kan dipikirnya nggak ada konsekuensinya. Walaupun apa yang kita lontarkan, apa yang kita pikirkan deh, apa yang kita tulis, apa yang kita lontarkan, apa yang kita lakukan, suatu saat akan dimintai pertanggungjawabannya. Dan menurut gue ini kabar baik buat Uki. Karena ada orang-orang yang ngomong kayak begitu, kabar baik sih sebenarnya. Apa tuh? Ya kan secara umum dia dimudahkan. Ya kan kalau nanti di saat kenapa lo ngomong gitu, Ukinya nggak ridho. Ya kan esensinya tinggal berapa banyak orang itu mau berbagi kebaikannya ke Uki atau berapa banyak orang itu mau ngambil keburukannya Uki kan. Jadi sebenarnya baik gitu. Cuman obrolan kita ini kan masih dalam konteks lanjutan dari yang sebelumnya, bicara soal confidence. Kerap ujungnya ternyata memiliki purpose of life. Masih yang kita obrolin kemarin, orang yang confidence itu dia jalan sendirian juga nggak masalah, rame-rame nggak masalah, karena dia nggak terganggu dengan apa yang disampaikan oleh siapapun di sekeliling dia. Dia udah sangat fokus mencari apa yang sudah yang sudah dia niatkan, dan apa yang dia niatkan itu sejalan dengan apa yang
Allah inginkan dari dia gitu. Itu kan indahnya kayak gitu ya. Jadi purpose itu udah seringkali dipersamakan kan dengan destiny, betul ya? Tujuan. Emang sebenarnya lebih dari itu, lebih dalam. Destiny apa menurut lo? Kalau diterjemahkan celakanya tujuan sih ya. Iya kan destination kan tujuannya. Tapi menarik nih Destiny itu kata dasarnya dari Latin. Destinare. Oh gitu. Destinare itu nggak artinya apa? To make firm. To make firm itu artinya untuk yakin. Loh kok menarik ya? Oke. To make firm itu artinya untuk yakin. Jadi destiny pada saat orang ngomong tujuan disebut tujuan karena mestinya dengan menyebut tujuan lo akan lebih yakin lo mau kemana. Tapi ternyata yang lebih mendasar lagi bukan lo tahu mau kemana. Lebih mendasar dari itu lo paham lo di mana sekarang dan arah lo bagaimana. Karena pada saat lo udah ada di arah yang benar, you're fine. Bukankah pencipta kita juga mengarahkan ihdinas siratal mustaqim. Sirat itu kan nggak ada jamaknya cuman satu. Ya kan kalau kayak masjid gitu ya. Ustadz asatid. Tapi kalau sirat apa jamaknya? Nggak ada karena cuman satu. Jadi yang diajakin kita ketemunya itu ke jalan seolah-olah, bukan seolah-olah sih. Kalau diterjemahkan kurang lebih sang pencipta ngajak ketemu di jalan di Cipularang. Kan Cipularang panjang ya. Tapi artinya kurang lebih apa? Selama lu ada di Cipularang gak usah khawatir deh. Itu benar. Benar kan? Iya. Gak usah khawatir. Oh iya, jalan yang benar mana mungkin jalan yang benar ada dua. Berarti cuma satu dong. Dan iya. Di jalan itu kan ada kilometer 18, ada kilometer 300, ada kilometer berapa. Tergantung lo ada di kilometer mana. Tapi lo gak usah ngebandingin dong lo ada di kilometer 7 sama orang yang ada di kilometer 700. Kan selama masih ada di jalan itu. Nah, purpose itu kaitannya adalah dengan jalan, dengan direction, dengan arah, bukan tujuan. Oh, ini banyak orang kepleset di sini. Iya. Jadi pada saat gue udah clear banget purpose of life gue. Kenapa? Gue udah jadi direktur. Gak bisa gitu ya. Dan apa dampaknya ketika memang masih ada mindset tentang purpose itu adalah tujuan? Apa coba dampak ke mungkin ke perusahaan? Jadi stasioner. Stasioner tuh artinya dibatasi oleh titik, padahal kan itu masih koma, masih banyak banget, dan kita kan nggak tahu bagaimana hidup ini membuka pintu-pintu yang lain gitu. Efeknya buat organisasi gimana? Ya makanya penyebutan misi dan visi, ya misi itu kan kondisi ideal yang mungkin tercapai, mungkin nggak. Contoh yang paling gampang kayak Pak Cokro Aminoto waktu. Kenapa kemudian dia mempunyai pemikiran di tengah nggak ada orang yang ngomongin bahwa negara ini, republik ini harus ditentukan oleh anak-anak republik ini. Konsekuensinya adalah merdeka. Tapi kan bukan tujuannya merdeka. Merdeka itu adalah bagian dari yang diarah untuk membuat Indonesia ini jadi lebih baik untuk orang Indonesia. Oke, kalau udah memang ternyata mentok di merdeka, selesai. Si udah kan kita udah merdeka. Baik, gue pulang ya. Oh iya, nggak bisa gitu. Berkembang ya begitu ya. Betul. Okay. Misinya Google apa? Mengorganisasikan seluruh informasi di dunia. Jadi sampai Lebaran kadal pun nggak akan pernah selesai. Dan itu akan membuat diri lo selalu relevan. Relevan apa artinya? Iya relevan. Apa ya kalau di Indonesia ini ya? Relevan. Ya udah relevan. Sejalan gitu ya sama. Iya sama pemikirannya gitu. Ini menarik nih relevan. Relevan itu dari Latin juga. Relevare. Relevare itu gak artinya apa? Rising high. Bertambah tinggi, meningkat lagi. Loh, bukan relevan secara kita. Jadi artinya apa kurang lebih? Semakin lo tinggi kesadaran lo. Gini, kalau lo naik, bayangin ya, lo semua lagi naik ke puncak gitu ya. Lagi tol Jagorawi kalau dari Jakarta kan. Terus lewat jalan Raya Bogor, terus naik ke atas. Semakin tinggi, puncak pas. View lo lebih jauh atau lebih sempit? Lebih lebar kan? Lebar. Artinya relevansi itu. View lo tuh semakin dinaikkan dan pada saat lo semakin naik, lo ngelihatnya semakin jauh. Makanya purpose ini membahasakan kenapa orang-orang kan gue bilang persyaratan lo mau confidence, clear dulu sama purpose lo. Jangka panjang ya. Karena dia akan melihat banyak dan lebih tepatnya dia diizinkan oleh sang pencipta untuk melihat lebih banyak. Oke. Menarik ya. Dan kalau di slide kira-kira
Nah tadi tuh yang ada purpose, ada yang atas-atas. Ini ya. Nah tempatnya dia selalu di tengah berarti ya? Gue membahasakan salah satu sudut pandang, banyak sekali menjelaskan purpose-nya. Oke. Apa hubungannya sama passion itu loh maksudnya? Passion itu kan masih ingat ya, segala aktivitas yang membuat diri lo merasa berdaya. Ini bukan soal duit, masih banyak yang tanya kan. Gue passion gue nggak ngasilin duit. Pertanyaannya salah konstruksinya. Lo belum membiarkan passion lo untuk tumbuh kembang sedemikian rupa sehingga uang datang. Karena passion itu melatih kebiasaan jadi kebiasaan. Kebiasaan jadi kebiasaan jadi keahlian jadi kepiawaian. Dan biasanya duit tuh datang pada saat lu udah piawai, bener nggak? Kan gue selalu menggunakan cerita lo. Hari pertama lo pengen jadi broadcaster, lo punya inspirasi, aspirasi, duit datang nggak? Enggak ada lah. Sekarang lo dikejar-kejar investor. Masya Allah. Betul nggak? Bukan duit lo, bukan mau mempekerjakan Derry, mau invest di usahanya Derry. Paham ya? Gimana Derry bisa menjadi piawai kalau nggak melalui pertama biasa dulu? Hancur malah bukan biasa banget coach. Iya kan? Lo sebelum jadi kebiasaan kan lo harus menata hidup lo bahwa lo mengatakan ini lebih penting daripada keinginan-keinginan lo yang lain. Misal ya jadi pemain sepak bola gitu kan. Ya kan? Ternyata nggak cocok-cocok amat apalagi dengan perut lo sekarang gitu kan. Atau ngeband ada band apa ya? Udah lewat itu masanya coach. Ada band ya. Udah lewat itu. Ada kan? Tapi kan ada satu masa di mana lo harus memilih antara keinginan-keinginan dan mana yang lo bilang ini bukan keinginan. Karena pada saat gue jalanin ini gue banget. Paham kan? Dan pada saat lo ngejalanin itu kemudian kebiasaan jadi kebiasaan jadi keahlian jadi kepiawaian. Itu passion, perjalanan passion. Duit itu ngikut, jadi jangan langsung dipatahin. Gue nggak cocok kerja kayak gini, nggak cocok. Ya, karena lo sesuai dengan passion gue. Itu mudah sekali, pekerjaan sendiri sering dipersamakan dengan passion. Padahal bukan seperti itu. Kita tahu ya. Lo bisa mendefinisikan pekerjaan lo. Lo masih tetap sekarang broadcast, tapi di luar itu lo melatih orang juga untuk broadcast. Dan lebih penting dari itu, lo melihat kebutuhan dunia. Lihat nggak? Needs of the world itu kebutuhan dunia. Apa ya? Banyak orang yang hijrah, banyak orang yang mengaku muslim dan dia ingin menjalankan sesuai apa yang digariskan oleh agamanya. Tapi gimana ya mereka bisa dapat market yang baik ya? Gimana ya mereka supaya nggak berbantah-bantahan? Kasih solusi muncul karena ada kebutuhan dunia. Purpose lo itu di situ. Purpose itu harus di backing, harus diimbangi oleh kepiawaian. Dan cara kepiawaian yang paling goks itu adalah passion. Karena kepiawaian itu ya chapter nomor 5. Chapter 1-nya yaitu aktivitas yang membuat diri lo merasa berdaya, itu passion. Makanya kesinambungannya begini ya. Jadi purpose itu ada passionnya dan nanti juga ada untuk visi atau misi mengubah kebutuhan dunia. Lucunya sekarang gue ingin jadi orang yang berdampak pada dunia. Keren. Itu kan banyak anak-anak muda ya. Misi saya menjadi berimpact pada dunia. Ya movement gitulah. Tapi terus ditanya impact apa ya? Masih mikir-mikir. Nah, mendefinisikan needs of the world aja nggak dapet. Terus ditanya yang lagi, kepiawaian lo apa? Gak ada. Kenapa? Gue cuma sedang bikin gerakan aja. Lah, bikin gerakan itu kan alat. Lah, kalau lo akhirnya bikin gerakan itu tujuan, akhirnya gerakan itu, komunitas itu cuman untuk memelihara ego lo. Ya Allah. Bukan purpose yang lo dapet, ego. Bukan passion yang lo dapatkan untuk jadi kepiawaian, tapi lo jadi semakin bosi. Dan akhirnya lo hanya akan bertahan dengan orang-orang yang merasa diuntungkan dengan keberadaan lo. Dan ujungnya ya itu kayak ulir yang semakin turun. Lo gak sadar, lo gak lihat. Tapi ujung-ujung kok gak ada yang mau berteman sama gue ya? Kok gini-gini aja ya? Paham ya? Iya. Nah makanya confidence itu dapetnya dari mana ya? Dari purpose. Jadi salah satu cara menjelaskannya lewat passion ini ya. Ya. Ini baru satu nih. Baru satu ya. Coba next. Poin keduanya adalah ini. Masih ingat yang di bawah tuh, journey of passion, lihat gak? Biasa, bisa, ahli, piawai. Itu journey of passionnya. Nah yang biru itu journey of purpose. Journey of purpose itu maksudnya gimana? Masih ingat yang tadi gue bilang ya Der ya? Orang yang pertama kali dia kejar itu pasti output. Dari tadi yang gak bisa siaran, yang penting outputnya siaran dulu deh. Der, siaran dulu Der. Iya kan? Sehari, sepekan, sebulan, 3 bulan. Akhirnya output. Dari tadinya lu mesti mikir panjang, besok itu gue mesti siaran, mesti nyiapin apa, semakin jadi otomatis, semakin jadi kayak ada
kalau Profesor Reynolds bilang ada muscle memorinya. Lo udah nggak cuman itu esensi hikmah. Lo nggak cuman baca dari program director gitu ya, gue mesti ngomong apa di penggalan ini penggalan itu, lo udah secara intuitif tahu lo mesti ngomong apa, betul nggak? Iya. Betul nggak? Iya. Artinya lo udah nggak bicara output. Itu tuh gue sering rasain deh coach kayak gitu-gitu. Iya. Sering kayak apa menang tua. Tahu gak sih istilah kayak gitu menang tua emang. Tapi di sisi lain bukan cuma sembarang tua. Kalau lo tua tapi nggak melatih apa-apa, sama aja ya. Sama aja. Oke. Gue misalnya dulu nggak pernah diajak untuk siaran. Pada saat pertama lo ajak kemari, nggak akan sama dengan sekarang ini. Karena gue nggak pernah punya exposure ke siaran sebelumnya. Kan waktu itu udah pernah. Dari tahun 2007 sampai 2013. Iya kan? Iya. Itu lumayan, masih kebina sampai sekarang. Dan itu yang membantu gue untuk gak cuman mikirnya output. Kalau output tuh oke, lo sama gue di TV ini ya, kita bikin dulu ya 1 season 30 episode deh. Itu output kan? Iya. Bicaranya tuh ranahnya masih output. Iya. Tapi secara gak sadar pada saat lo menjadi semakin piawai, apa yang lo omongin? Efek siaran gue apa ya? Dan akhirnya orang akan gini, meaningnya kok gak ada Derry? Mana Derry? Masih udah ada impact. Kenapa? Karena dia ngerasa adanya Derry buat gue lebih seneng aja. Karena ada suara yang gue udah familiar. Udah itu di level impact. Meaningful juga ya? Itu di atasnya Der. Oke. Meaning itu makna buat lo. Jadi lo siaran itu bukan untuk menggugurkan kewajiban lagi. Lo merasakan di siaran itu kayak yang gue rasakan dan gue sampaikan ke lo Der. Satu hal yang gue bersyukur lo ajak gue kasih solusi, ada rasa kangen yang hilang dan terpenuhi. Oke. Ya. Rasa kangen yang hilang dan terpenuhi. Dan ini nggak bisa diganjar oleh uang. Oh, ini udah Kenapa? priceless. Karena lo menikmati ngobrol sama orangnya cocok, topiknya sesuai, dan kemudian ada yang kemudian memviralkan gitu ya. Itu. Kopi di Gandaria kah, atau meeting di akhir pekan kah, atau yang ini lagi kan viral lagi yang apa? Sakaratul Maut. Iya, ternyata feedback dan benar juga ya, dari output. Biasanya gue kalau selalu mengartikan kalau di broadcast tuh output, outcome, threshold. Nah kan kalau bahasanya gitu kan, sampai akhirnya di titik lebih makna. Dari itu. Iya. Makna. Kalau makna tuh udah gini, lu denger orang siaran, ini bukan ngejudge ya, tapi lu udah tahu kualitas orang itu. Iya itu. Bener nggak? Lu tahu yang mesti kalau lu mau bantuin dia mesti dibenahin bagian ininya, bagian itunya. Iya itu. Dan apa yang dari banget tuh bridging. Iya, kan bridging. dari tiba-tiba ngomong Tumblr, terus langsung ngomong 360, ya kan? Terus ngomong jualan laptop. Habis itu back to topic gitu. Iya kan? Terus back to topic. Maaf ya, buat orang mungkin ngerasa ini biasa aja. Tapi coba deh lo. Wah. Kalau lo gak punya jam terbang, gak bisa itu. Dan jam terbang itu gak bisa didapat kalau lo belum sampai di tataran makna. Makanya kenapa sih purpose itu penting? Supaya hidup lo bermakna. Jadi mohon maaf, orang yang ngerasa bosen, orang yang ngerasa gini-gini aja, lo belum mendapatkan makna dalam hidup lo. Jangan-jangan cuma baru nuntasin tujuan. Iya. Oke. Masih disempitkan dalam arti tujuan. Oke, gue pengen jadi direktur di Unilever misalnya. Dari awal gue dari bawah. Begitu udah dapet, apalagi ya? Kok gini-gini aja ya? Nah, ya kan? Kok susahnya ternyata. Beda kan sama orang yang kayak misalnya Pak Willy Silent gitu ya. Iya kan? Waduh. Itu udah transcend dan dia itu udah bukan mengedepankan Unilever, dia mengedepankan society. Kok bisa-bisanya beliau waktu hadir di sini kan yang saya lihat tuh coach. Jadi dari awal dia masuk dari nol, dari apa? Manajemen trainee. Terus tiba-tiba langsung ke direktur. Dan akhirnya jadi direktur. Di situ kepikiran lagi nggak cuma, bayangin teman-teman kalau cuma misinya dituntaskan sesuai dengan purpose, udah gue direktur, bekerja aja, masuk jam segini, pulang jam segini. Tapi beliau sampai mikirin masalah dampak plastik. Kesana ternyata dampak orang yang kemudian hamil, cuti hamil. Iya. Akhirnya sekarang yang diberikan cuti bukan hanya istrinya, tapi suaminya juga. Iya. Sekarang suami harus menemani istri yang sedang hamil dan melahirkan. Gini. Dahsyat. Lo akan sampai pada titik ini atau tidak, tergantung dari keinginan lo. Karena musuh terbesarnya
yaitu tadi mohon maaf ya, namanya ego. Musuh dari purpose itu ego. Kenapa? Akhirnya lo melihat dunia ini menjadi istimewa karena gue. Gue yang bikin ini. Iya kan? Masih ingat kan obrolan tentang Pak Madoff ini? Ya udah alhamdulillah udah meninggal kan dia di dalam penjara. Karena dia di penjaranya itu 180 tahun kan. 180 tahun? Iya, kayak gue lupa cerita ini yang mana Coach? Dia bikin skema Ponzi ya selama berpuluh-puluh tahun. Dia bahkan salah satu pendirinya Nasdaq. Sempat jadi ini ya Nasdaq. Tapi sebenarnya yang dia dapat itu uang dari orang dia pakai buat bayar uang yang orang mau keluar. Ya, karena yang masuk lebih banyak ya dia akan terus ya, gitu. Ponzi. Terus totalnya tuh kalau gak salah sekitar selama 30 tahun lebih dia ngadalin orang 50 billion US dollar. What? Dan dia mendefinisikan hidupnya dengan kekayaannya, dengan reputasinya yang semuanya semu. Dan pada saat ini terbuka, selesai kan? Alhamdulillah. Betul kan? Pada saat ini saya ngomong begitu ya. Betul kan? Anda menyesatkan banyak orang. Atau lo hidup kayak bapak ini yang ingin merancang Germania, kota terbesar di Eropa yang tingginya melebihi piramid dome itu, namanya Hitler. Oke. Betul nggak? Oke. Dia merasa bahwa yang dia lakukan adalah menyelamatkan bangsa Jerman. Nazi itu. Iya. Terus akhirnya sekarang kita tahu kan, ini cuma jadi cerita bagaimana mimpi. Kalau lu cuma mengandalkan mimpi lo dan mimpi itu tidak di-guide oleh sang pencipta, ya efeknya adalah bikin hancur orang. Atau lu cuma mau rumah lo beberapa cuma satu petak gini, peralatan lo bisa dihitung. Iya kan? Dan kalau lo tidur, kepala lo dan kaki lo akan nyentuh tembok. Wow. Tapi lo mengubah dunia. Ini replika rumahnya Rasulullah. Oh iya. Dan gimana, lo ngebayang nggak salah satu hadits kan mengatakan namailah barang-barangmu. Itu kan ada kandungan yang lebih dalam dari itu, Der. Kalau barang-barang lo namain, berapa banyak sih, Der, barang lo? Paham nggak? Iya. Paham nggak? Kalau lo sekarang mobil ada 700, gimana lo bisa namain? Pada saat lo naik satu mobil aja ada 699 mobil yang nggak bisa lo nikmati, betul nggak? Kecuali kalau lo pinjamkan untuk kemaslahatan orang lain. Gitu. Tapi pahami nggak sih kenapa kita dianjurkan untuk ngasih nama barang kita? Nih Silvero kalau gue bilang ini kan, ini laptop gue. Kalau gue punya 8 laptop, boro-boro gue mau ngasih nama, Der. Dan kita kan sekarang hidup di era consumerism dan dikesankan bahwa kalau lo nggak punya ini nggak keren, lo nggak punya ini nggak keren. Jadi cuma terbatas tuh tujuan tuh dilihat keren. Ya. Sehingga semakin bahkan mempunyai tujuan aja nggak berarti lo punya purpose. Sekarang tujuannya dibikin lebih dangkal lagi. Karena cuma apa yang bisa lo miliki, mana yang lo bisa share di Instagram supaya Instagramable. Betul nggak? Iya. Dan akhirnya kita nggak akan pernah bisa merasakan yang namanya makna, nggak bisa merasakan yang namanya meaning. Itu PR besar. Makanya kenapa kesulitan kita nggak bisa confident, karena kita masih belum puguh, belum clear soal purpose hidup kita. Wah, ini dalam loh kali ini nih tentang purpose. Dan ini urgent, karena sering orang akhirnya didefinisikan sama pekerjaannya. Jadi pada saat lo punya pekerjaan di salah satu startup yang udah gede banget, yang sudah decacorn, yang rata-rata gajinya 118 juta itu dari tahu ya, yang bayar karyawannya 9 triliun tapi pemasukannya 4 triliun, tahu ya. Dan kemudian lo kehilangan pekerjaan itu, lo kehilangan 2 hal. Pride lo dan yang nomor 2 duit. Dan itu lo merasa segala-galanya. Karena banyak orang traumatik yang tinggi di situ tuh akhirnya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ketika kena layoff gitu kan. Makanya yang Mbak Dewi bilang tadi, masih ingat ya? Coba deh lo cobain. Harapan kaya gitu ya. Harapan dia adalah semua orang pernah merasakan kaya, tenar, sukses. Itu. Supaya setelah dia capai, dia menyadari bahwa this not it, bukan ini. Itu mindsetnya bagus sih guys. Kenapa? Karena kalau lo belum nginjak di titik itu,
biasanya kerjaan lo cuma, nggak semua ya maaf, tapi koar-koar. Iya. Dia nggak bisa menikmati atau esensi hidup tuh sesungguhnya seperti apa. Yang ada kerjaannya tukang banding-bandingin doang. Lu mah enak gitu kan. Udah di situ. Nah makanya dengan tadi narasi tersebut Mbak Dewi bilang, Mbak Dewi Sandra yang dimaksud teman-teman tadi ya, yaitu ya udah lu cobain dulu deh. Bukan masalah lu mah enak, ketika lu cobain juga, oh iya begini doang nih misalnya. Ternyata kayak masih ingat ya ungkapan yang sering diajarkan oleh Rasulullah ya. Ya, dan bahkan oleh Allah. Ya, manusia itu udah dikasih emas satu bukit Uhud, dia akan ingin bukit kedua, bukit ketiga. Bener gak sih? Parah. Buat apa sih bro? Ya karena itu yang mendefinisikan gue. Kan jadi gue kelihatan lebih keren dengan gue punya ini. Nah, lu gak akan dapat purpose kalau lu masih belum bisa melampaui itu semua. Dan melampaui ini bukan berarti lu harus menjadi seperti itu. Karena banyak juga orang-orang yang sedemikian lurus hidupnya, tidak perlu melalui yang 3 itu tadi untuk kemudian sudah menemukan jati dirinya, purpose-nya. Tapi rata-rata orang dia akan lebih senang jadi komentator. Itu sih gampang buat lo Ki, karena lo udah punya miliaran. Itu sih gampang buat lo Dewi, karena lo juga udah terkenal. Dery, enak lo ngomong kayak gini, karena dulu band lo udah moncer gitu kan. Nah gue, itu kasihan ya. Itu korban ya, victim mentality. Betul ya. Gue jadi inget, ini nyambung ya coach ya, ketika gue ngeliat ada satu konten kreator bercerita. Dia bilang iPad anaknya itu rusak, udah pecah. Terus si orang ini, berarti bapaknya kan, ganti aja iPadnya buat belajar kan penting tuh. Terus anaknya let's say mungkin udah SMA gitu misalnya. Terus ngapain pak? Gini udah nyaman. Nah sementara bapaknya masih berpikir bahwa jam Rolex 750 juta gue harus punyain. Karena dulunya dia gak punya itu. Dan gue nyambung. Ketika gue dulu tuh misalnya masih kecil pengen punya sepeda, pengen punya motor-motoran tuh ngerengnya setengah mati. Marah-marah ngeliat temen punya iri, iri. Sementara sekarang gue udah berkaca bahwa di era sekarang alhamdulillah Allah kasih rezeki gitu ya coach ya, bisa beliin anak-anak buat mainan-mainan gitu ya. Sekarang motor-motoran anak gue tuh ya udah dia pakai yang itu terus mainan di rumah. Sampai udah rusak, spionnya udah copot, motor-motoran pakai aki. Mau diganti lagi dia udah gak tertarik, udah gak kesentuh, itu aja terus ini mainin. Maksudnya gue pikir bahwa ketika orang udah menginjak pencapaian tertentu, ternyata dianggap ternyata biasa aja loh. Iya. Makanya tadi nyambung, coba deh lu kaya dulu deh, lu lihat nanti menemukan arti kehidupan. Dan celakanya sih kayak gitu-gitu. Celakanya gue jadi inget Der. Ini maaf ya, jadi semi pengajian dikit ya. Oh iya gak apa-apa. Imam Syafi'i itu pernah bilang, mengerikan sekali ancaman ini. Janji garis miring ancaman. Bagi mereka yang menjauhi ilmu yang esensi ya. Salah satu yang dicabut adalah, tau gak? 3 hal yang dicabut. Tapi salah satu yang gue inget banget, yang pertama dicabut tau gak apa? Gue agak lupa nih. Perasaan cukup. Oh, ngeri ya? Ngeri Jadi banget. sekarang litmus testnya, lo uji dirinya adalah dengan apa yang sudah Allah berikan ke lo. Yang lo rasakan adalah alhamdulillah ya Allah, terima kasih kau sudah memberikan nasi dengan lauk-lauknya di depan ini, aku bisa makan bersama istriku. Atau segini aja. Aduh. Atau ada satu kisah ya, guru gue kemarin bilang ada satu orang yang sedemikian rupa ditarik itu ya, sehingga pada saat dia dapat deal 500 juta dia bukannya bersyukur, tapi marah. Marahnya kenapa? Mestinya 5 miliar. Biasanya kalau gue deal kayak begini dapetnya 5 miliar. Sekarang ya udah deh gue iyain aja 500 juta. Paham ya? Rasa cukup itu teman-teman relatif dan pilihan dan gak bisa dipaksakan. Tapi ini litmus test yang sangat jelas, lu punya clarity of purpose apa enggak. Gue bukan mengatakan jadi ogah-ogahan gitu ya. Berapa 50 ya udahlah udah cukup. Enggak gitu ya. Ini yang formatnya, yang modelnya alhamdulillah gitu. Yuk kita coba lagi. Tapi yang sudah didapat alhamdulillah. Oh ini kadang nyambung juga ketika kita nih kan kadang seton-seton ya. Udah deal misalnya. Pas buka berapa proyeknya, oke deal misalnya 3 miliar. Terus dia mau kan. Pulang nyampe rumah nyesel. Mestinya 4. Harusnya 4 miliar nih. Buktinya dia gampang banget mau tuh 3 miliar. Bukannya dia mensyukuri yang didapat, harusnya gue dapat lebih. Benar gak? Iya lagi. Iya kan? Iya. Beda ya dengan misalnya udah diajakin ngobrol berkali-kali terus emang gak deal gitu, emang alhamdulillah juga artinya. Paham ya Del ya? Iya.
Jadi maksudnya di sini adalah mensyukuri hal-hal yang sudah diberikan gitu, karena karena yang paling tragis adalah rasa cukup dia dicabut. Ngeri gak sih? Ngeri sih. Rasa cukup dicabut coba. Bener gak? Udah yang udah nggak punya rasa syukur lagi, nggak punya rasa cukup. Jadinya jadi korun tuh. Bisa jadi Firaun. Nauzubillah. Bisa begitu tuh orang-orang manusia tuh. Ngeri kan? Kalau perlu nih berarti dunia ini punya gue nih. Berarti jangan gue yang menciptakan nih. Wa'iyadzubillah. Dan indikator-indikator itu sudah diberikan. Jadi PR besar buat kita adalah purpose ini, kawan-kawan, mendapatkannya adalah dengan stay true to yourself. Yang paling ngerti diri lo bukan lo. Lagi-lagi, siapa yang paling ngerti diri kita? Saya. Salah gitu kan. Yang paling ngerti diri lo adalah pencipta lo. Dan pencipta lo udah bilang, manusia, kecenderungan lo nih, gue kasih tahu ya, pada saat lo dikasih susah lo akan bilang, kenapa sih gue dicoba gini ya Allah, tega banget sih pencipta gue gitu. Tapi saat lo diberi kenikmatan lo ngomong apa? Emang gue tuh hebat banget ya, pemikiran gue nih emang brilian banget ya. Ya ampun, beruntungnya teman-teman gue, bangsa gue ada gue gitu ya. Bener gak? Ngeri banget. Dan bangsa gue pasti selalu butuh gue gitu kan. Gitu. Nah ini yang berbahaya gitu. Jadinya ya balance aja sih. Balance aja. Dan pada saat kita menemukan purpose, kesibukan lo akan berbeda, pemikiran lo akan berbeda. Iya. Coba kalau kita nanya sama teman-teman semua memaknai arti purpose apa segala macam, mungkin gak sih dia nulis coach di kolom komen kira-kira apakah purpose gue tuh udah bener coach sekarang? Boleh ya, setuju ya. Jadi misalnya gue tuh lagi punya misi begini misalnya, kira-kira dari perjalanan ini nantinya apa yang harus gue lakukan? Jangan-jangan di sini tuh, atau lebih menarik lagi, atau karena kan kadang-kadang kalau kita menuliskan satu hal, orang akan mempunyai persepsi, wah songong banget sih. Jadi lu tuliskan itu dan alasan kenapa itu penting. Poin terakhir ya Der ya, terkait soal purpose ini. Purpose ini bicara soal why. Bukan bicara soal how, bukan bicara soal what. Contohnya? Contohnya kalau buat lo memberantas kemiskinan itu penting, lo harus bercerita kenapa itu penting buat lo. Bukan bagaimana memberantas kemiskinan. Apa itu kemiskinan? Itu kan bagus coach. Apanya? Bagaimana gue memberantas kemiskinan? Bagus, tapi harus dilandasi. Core-nya lihat nggak? Bukan nggak penting ya, tapi core-nya adalah why. Kenapa? Karena lo merasa sebagai, ini gue pinjam dari Pak Sudirman Said. Orang dilahirkan di keluarga yang rumahnya itu tanah. Dan seumur hidup dia mengikuti saudara-saudaranya yang lebih mampu. Dia bisa mendapatkan kesempatan untuk di satu titik bahkan dia dipercaya untuk posisi menteri. Dan begitu banyak hal-hal lain. Dia merasa seluruh orang Indonesia, seluruh anak bangsa Indonesia mesti merasakan itu. Kesempatan kalau mereka mau, mereka bisa melakukan perubahan. Mereka bisa dapat kesempatan untuk belajar apapun yang mereka mau. Itu alasan kenapa lo merasa memberantas korupsi, memberantas kemiskinan itu penting. Paham kenapanya ya? Jadi kalau lo masih belum bisa ngomong kenapanya, coba dicek lagi. Ya, atau jangan-jangan kenapanya masih supaya gue kelihatan keren. Nah, itu why, tapi the wrong why. Gitu. Nah, sekarang coba exercise kawan-kawan saat menuliskan. Buat gue yang paling penting dari coach itu adalah menghilangkan kemiskinan di Republik ini, atau meniadakan korupsi, atau meniadakan fossil fuel gitu ya. Kenapa? Gue pengen tahu cerita lo. Kenapanya rada panjang juga nggak apa-apa, dijelasin dong. Ya nanti kita akan bahas juga ya supaya nanti jadi obrolan menarik nih. Nah iya boleh, ya boleh. Cukup itu aja dulu berarti ya. Gak usah sampai ada. Dan menurut gue bagaimana cara gue menjalankannya begini. Nanti gak usah. Jadi kenapa aja? Kenapa itu penting buat lo? Wah menarik. Apapun ini, gue ingin memastikan orang-orang jomblo seperti Aldan itu dapat jodohnya. Kenapa? Kenapa kehidupan orang kok penting buat lo? Buat Aldan sih kita tahu ya ini penting sekali. Jelas. Dia kan bahkan suka garuk-garuk aspal, betul ya. Tapi kenapa ini penting buat lo? Iya benar. Paham ya? Iya. Soalnya Aldan pun juga saking bingungnya, gue gak punya pasangan, hari Minggu masuk. Loh, sampai malam. Jelas. Sampai tengah malam. Pilihannya dia luar biasa. Bener gak? Nah itu. Dedikasinya kan. Menikahi kasih solusi kan. Iya kan? Padahal kan harus laki-laki dan perempuan kan. Kasih solusi kan bukan perempuan. Iya. Ya kalau ada yang merasa perempuan di sini dan juga terbawa purpose-nya adalah mengenal Aldan, kenapa enggak gitu kepoin Aldan gitu kan. Mantap. #kepoin Aldan. Aldan. Kita tunggu teman-teman, kita bahas next week. Coach kasih solusi.